Anda kembali di kabar khusus pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Pemirsa, kita lanjutkan Mas Burhan dan juga Prof Burhan dan juga Bang Margarito Kamis. Memang kalau kita melihat ya dalam hal ini seperti biasa Presiden Joko Widodo menyampaikan berbagai kinerja pemerintahan dan juga kinerja dari sejumlah lembaga-lembaga negara. Tapi yang menarik tadi di sini adalah bagaimana kemudian baik itu Presiden Joko Widodo, kemudian juga Ketua DPR dan juga Ketua MPR memanfaatkan momentum pidato di sidang tahunan MPR ini dengan cukup menarik kalau kami lihat ya. Ada ajang saling sindir di sana kalau saya bisa bilang gitu ya, di mana Bamsud juga sempat mengkritisi pemerintahan saat ini seperti soal impor yang tinggi, kemudian juga soal pangan, di mana kemudian juga Mbak Puan mengkritisi soal ada hukum, demokrasi dan juga berbagai sampai etika politik pun juga dikritik oleh Mbak Puan di sana. Anda melihatnya seperti apa? Catatan Anda, Mas Burhan? Iya, memang ini pidato perpisahan bukan hanya dari Presiden Jokowi, tetapi juga perpisahan buat Bamsud sebagai Ketua MPR dan satu lagi adalah Mbak Puan sebagai Ketua DPR. Dengan asumsi keduanya tidak terpilih lagi sebagai Ketua Lembaga Tinggi Negara. Dan menarik khususnya buat Mbak Puan, karena ini pidato terakhir Presiden Jokowi setelah berpisah jalan dengan partainya, yaitu PD Perjuangan. Partainya Mbak Puan juga. Dan kalau kemudian Mbak Puan banyak melemparkan kode-kode serangan dan kritikan, menurut saya wajar. Dan sudah seharusnya, apalagi sebagai Ketua DPR, yang secara konstitusional memang seharusnya sebagai checks and balance. Ya, ruang yang tepat tadi ya. Jadi tepat, bukan hanya mewakili kepentingan partainya, tetapi institusi DPR juga harus memberikan fungsi kontrol kan terhadap apa yang selama ini dilakukan oleh pemerintahan Jokowi. Dan tepat di situ memang banyak kelemahan yang seharusnya itu bisa dibenahi oleh pemerintahan mendatang. Meskipun kita tidak tahu ya apa yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo Gibran. Tetapi faktor-faktor etika, kemudian kelemahan demokrasi, kemudian hukum, sindiran Mbak Puan soal history dan herstory ya, mungkin sambil memasukkan secara pelan tapi halus pakai kalau istilah komunikasi politiknya namanya high context, ya bahwa di balik Pak Jokowi ada peran seorang Ibu Mega yang melahirkan Pak Jokowi dari Solo naik ke Jakarta, kemudian 2 kali menang Pilpres. Itu lagi-lagi satu sindiran yang menurut saya tepat dilakukan oleh seorang Mbak Puan, bukan hanya sebagai elit PD Perjuangan, tapi lebih-lebih sebagai Ketua DPR. Dan kita tadi saya juga termasuk yang mengapresiasi ya, permintaan maaf Presiden Jokowi. Dalam pidato 16 halaman yang saya baca, itu tidak ada highlight terkait dengan isu terutama demokrasi ya. Soal hukum dia highlight, tetapi lagi-lagi dikaitkan dengan omnibus law, soal kekerasan seksual terhadap perempuan dan seterusnya. Tetapi kelemahan mengenai penurunan indeks demokrasi kita, kemudian law enforcement memang tidak di-highlight. Saya tahu karena itu bagian dari titik lemah, ya. Tetapi setidaknya beliau mengakui tidak ada yang sempurna selama 10 tahun menjabat dan karenanya dia dengan tulus meminta maaf ya kepada seluruh masyarakat dan itu positif ya, buat kita. Buat kebangsaan kita bahwa tidak ada yang sempurna dan karenanya seorang presiden sekalipun harus dengan tulus meminta kerendahan hati maaf dari warganya. Oke, catatan Anda, Bang Margarito. Nomor satu ya, Mbak Puan gitu ya, kritik-kritik itu tadi itu gitu ya, sayangnya datang terlambat. Kritik itu datang kelewat terlambat, 5 tahun ini kemana aja gitu. Coba kalau kritik itu sudah tersaji di meja politik dan negara kita ini dari waktu ke waktu selama pemerintah kemarin, maka kita akan memperoleh tatanan yang berbeda. Itu satu untuk Ketua DPR ya. Ketua MPR saya mengalamatkan sesuatu yang menurut saya kalaulah itu bisa dilakukan di masa akan datang itu hebat, yaitu soal PPHN. Pokok-pokok haluan negara. Mengapa? Saya termasuk orang yang menghendaki pokok-pokok haluan negara itu segera ada. Oleh karena apa? Karena kita tidak punya pokok-pokok haluan negara, maka bangsa ini kita serahkan sepenuhnya pada seseorang. Dia mendefinisikan apa yang kita mau, kemana kita pergi dan seterusnya pada dia seorang. Tapi kalau kita punya PPHN, maka kita bareng-bareng duduk, kita bareng-bareng duduk, kita bicara, kita mesti bikin ini, bikin ini, dan dengan itu ada banyak hal yang bisa kita capai melalui cara itu. Menurut saya sekali lagi itu
kalaulah bisa direalisasikan pada MPR periode berikut, itu akan membuat pembangunan kita di masa depan akan terarah, cara kita mengelola bangsa ini jauh lebih terarah. Nah, di bidang hukum kita mau apa, di bidang ekonomi kita mau apa, bagaimana penghargaan kita terhadap hak dan martabat manusia dan seterusnya, itu akan jauh lebih terkelola, jauh lebih teridentifikasi dibanding dengan kita menyerahkan sendiri pada seseorang untuk mendefinisikannya. Baik. Sejauh ini, itu kelemahan presidensial adalah kita menyerahkan seluruh soal kita kepada presiden mendefinisikannya. Seharusnya di waktu yang tepat ya sebelum kemudian masa peralihan itu ya. Terima kasih banyak Bang Margarito Kamis atas waktunya. Terima kasih banyak Prof. Burhan sudah bergabung bersama kami. Pemirsa, kami akhiri pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saat lagi akan ada kabar siang menanti untuk Anda bersama dengan rekan kami Windy dan juga Filipus Yonaso. Saat lagi kami hadir untuk